Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau. Karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda hari kiamat, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya setiap makhluk hidup, apakah itu manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, memiliki tanda-tanda dari akhir kesudahan hidupnya di dunia. Tanda-tanda dekatnya kematian manusia adalah rambut beruban, tua, sakit, lemah. Begitu juga halnya dengan hewan, hampir sama dengan manusia. Sedangkan tumbuhan warnanya menguning, kering, jatuh, lalu hancur. Saudara-saudara, nauzubillah min zalik. Ketahuilah demikian juga alam semesta memiliki tanda-tanda akhir masanya, seperti kehancuran dan kerusakan. Sa'ah asalnya adalah sebagian malam atau siang. Dikatakan juga saat segala sesuatu, berarti waktunya hilang dan habis. Lalu dari makna ini, maka sa'ah atau kiamat mengandung dua macam, yaitu sa'ah khusus bagi setiap makhluk seperti tanaman, binatang, dan manusia ketika mati, dan bagi sebuah umat jika datang ajalnya, itu semua dikatakan telah datang saatnya. Saudara-saudara, sa'ah umum bagi dunia secara keseluruhan. Ketika ditiup sangkakala, maka hancurlah segala yang di langit dan di bumi. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah bagaimana dengan kiamat yang sebenarnya. Tentu saja lebih dahsyat, lebih besar, dan lebih mengerikan. Ketahuilah, dan Al-Quranul Karim banyak menyebutkan tentang kejadian di hari kiamat. Terjadinya kiamat adalah hal yang gaib, yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Tidak satupun dari makhluknya mengetahui kapan kiamat, baik para nabi maupun malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Quran surah Luqman ayat 34. Lalu maka ketika ditanya tentang hal ini, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat. Quran surah Fusilat ayat 47. Allah Karim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan terjadinya hari kiamat dan menerangkan bahwa kiamat akan datang secara tiba-tiba. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, yakni huru-haranya bagi makhluk
yang di langit dan di bumi. Na'udzubillah min zalik. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Al-A'raf ayat 187. Saudara-saudara, ketahuilah, namun demikian sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmahnya telah menjadikan kiamat memiliki alamat yang menunjukkan ke arah itu dan tanda-tanda yang mengantarkannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang? Quran surah Muhammad ayat 18. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Saudara-saudara, katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Quran surah Al-An'am ayat 158. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah, maka tanda-tanda kiamat adalah alamat kiamat yang menunjukkan akan terjadinya kiamat tersebut. Dan tanda-tanda kiamat ada dua, tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil adalah tanda yang datang sebelum kiamat dengan waktu yang relatif lama, dan kejadiannya biasa seperti dicabutnya ilmu, dominannya kebodohan, minum khamar, berlomba-lomba dalam membangun, dan lain-lain. Terkadang sebagiannya muncul menyertai tanda kiamat besar atau bahkan sesudahnya. Saudara-saudara, tanda kiamat besar adalah perkara yang besar yang muncul mendekati kiamat, yang kemunculannya tidak biasa terjadi, seperti munculnya Dajjal, lalu munculnya Nabi Allah Isa alaihi salam, lalu munculnya Ya'juj dan Ma'juj, lalu terbitnya matahari dari barat, dan lain-lain. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Ketahuilah, para ulama berbeda pendapat tentang permulaan yang muncul dari tanda kiamat besar, tetapi Ibnu Hajar berkata yang kuat dari sejumlah berita tanda-tanda kiamat bahwa keluarnya Dajjal adalah awal dari tanda-tanda kiamat besar, dengan terjadinya perubahan secara menyeluruh di muka bumi, dan diakhiri dengan wafatnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Sedangkan terbitnya matahari dari barat adalah awal dari tanda-tanda kiamat besar yang mengakibatkan perubahan kondisi langit dan berakhir dengan terjadinya kiamat. Saudara-saudara, Ibnu Hajar melanjutkan hikmah dari kejadian ini bahwa ketika terbit matahari dari barat, maka tertutuplah pintu taubat. Fathul Bari. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah tanda-tanda kiamat kecil. Saudara-saudara, tanda-tanda kiamat kecil terbagi menjadi dua. Yang pertama, kejadian sudah muncul dan sudah selesai, seperti diutusnya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu terbunuhnya Utsman ibn Affan, terjadinya fitnah besar antara dua kelompok orang beriman. Lalu kedua, kejadian sudah muncul tapi belum selesai, bahkan semakin bertambah, seperti tersia-siakannya amanah, terangkatnya ilmu, merebaknya perzinahan dan pembunuhan, banyaknya wanita, dan lain-lain.
saudara-saudara, di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah yang pertama, diutusnya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ketahuilah Jabir radhiyallahu an berkata adalah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika beliau berkhutbah memerah matanya, suaranya keras dan penuh dengan semangat seperti panglima perang. Beliau bersabda, hati-hatilah, dan dengan pagi dan sore kalian. Beliau melanjutkan, aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibarahkan seperti dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Muslim. Allah karim. Saudara-saudara, yang kedua, disia-siakannya amanah. Saudara-saudara, ketahuilah Jabir radhiyallahu an berkata, saudara-saudara, tatkala Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu majelis sedang berbicara dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata, kapan terjadi kiamat? Lalu Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian sahabat berkata, saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakan, saudara-saudara. Lalu berkata sebagian yang lain, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar. Setelah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan perkataannya, beliau bertanya, mana yang bertanya tentang kiamat? Berkata lelaki Badui itu, saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, jika amanah disia-siakan maka tunggulah kiamat. Bertanya, lalu mereka bertanya, lalu dia bertanya, bagaimana menyanyiakannya? Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu yang ketiga, pengembala yang menjadi kaya. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang tanda-tanda kiamat. Lalu beliau menjawab, seorang budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, yakni telanjang dan miskin, mengembala binatang berlomba-lomba saling tinggi dalam bangunan. Hadis riwayat Muslim. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu yang keempat, sungai Efrat berubah menjadi emas. Saudara-saudara, ketahuilah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat menghasilkan gunung emas, lalu manusia berebutan tentangnya, dan setiap 100 terbunuh 99 orang, dan setiap orang dari mereka berkata, barangkali akulah yang selamat. Muttafaqun alaih. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu yang kelima, Baitul Maqdis dikuasai oleh umat Islam. Saudara-saudara, ketahuilah ada 6 dari tanda-tanda kiamat, yakni kematianku, yakni Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dibukakannya Baitul Maqdis, seorang lelaki diberi 1000 dinar, tapi dia membencinya. Fitnah yang panasnya masuk pada setiap rumah muslim. Kematian menjemput manusia seperti kematian pada kambing, dan khianatnya bangsa Romawi sampai 80 poin, dan setiap poin 12.000. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani dari Muaz. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu yang keenam, banyak terjadinya pembunuhan. Ketahuilah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tiada akan terjadi kiamat sehingga banyak terjadi haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, haraj adalah pembunuhan-pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah lalu yang ketujuh, munculnya kaum Khawarij. Ketahuilah saudara-saudara dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar di akhir zaman kelompok orang yang masih muda akan tetapi bodoh. Mereka mengatakan sesuatu dari firman Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka hanya sampai di tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Di mana saja kamu jumpai, maka bunuhlah mereka. Siapa yang membunuhnya akan mendapat pahala di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Allah Karim. Saudara-saudara, lalu yang kedelapan, banyak penegak hukum dan pembela yang membela kezaliman. Saudara-saudara, ketahuilah di akhir zaman akan banyak penegak hukum di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan di sore hari melakukan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah engkau jangan sampai menjadi teman mereka. Hadis riwayat At-Tabarani. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu yang kesembilan, perang antara Yahudi dan umat Islam. Saudara-saudara, ketahuilah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi, maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang Yahudi bersembunyi di belakang batu-batuan dan pohon dan pepohonan, dan berkatalah batu dan pohon, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah ia, kecuali pohon gharqad, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Nauzubillah min zalik. Lalu saudara-saudara yang ke-10, dominannya fitnah. Saudara-saudara, dan ketahuilah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai dominannya fitnah, banyaknya dusta dan berdekatannya pasar. Hadis riwayat Ahmad. Nauzubillah min zalik. Lalu yang ke-11, sedikitnya ilmu. Lalu yang ke-12, merebaknya perzinahan. Lalu yang ke-13, banyaknya kaum wanita. Saudara-saudara, ketahuilah saudara-saudara dari Anas ibn Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya orang yang minum khamar, sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita, sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Nauzubillah min zalik. Lalu yang ke-14, bermewah-mewah dalam membangun masjid. Saudara-saudara, ketahuilah dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat adalah bahwa manusia saling membanggakan dan ke dalam keindahan masjid. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu yang ke-15, menyebarnya riba dan harta haram. Saudara-saudara, ketahuilah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia suatu waktu setiap orang tanpa kecuali akan makan riba. Orang yang tidak makan langsung pasti terkena debu-debunya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Saudara-saudara, ketahuilah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia suatu saat di mana seseorang tidak peduli dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nauzubillah min zalik. Lalu saudara-saudara, ketahuilah tanda-tanda kiamat besar. Ketahuilah, sedangkan tanda-tanda kiamat besar yaitu kejadian sangat besar di mana kiamat sudah sangat dekat dan mayoritasnya belum muncul, seperti munculnya Imam Al-Mahdi, lalu munculnya Nabi Allah Isa alaihi salam, lalu munculnya Al-Masih Ad-Dajjal, lalu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Saudara-saudara, lalu ayat-ayat dan hadis yang menyebutkan tanda-tanda kiamat besar, di antaranya hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan mereka, berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Lalu Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dan kekuatan dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Quran Surah Al-Kahfi ayat 82. Allah Karim, saudara-saudara. Lalu, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang yang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surah An-Naml ayat 82. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah, lalu dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah kami pada saat kami saling mengingat-ingat. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang sedang kamu ingat-ingat?" Sahabat menjawab, "Kami mengingat hari kiamat." Lalu Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum engkau melihat 10 tandanya." Saudara-saudara, lalu kemudian Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dukhan, yakni kabut asap, lalu Dajjal, lalu binatang yang pandai bicara, lalu matahari terbit dari barat, lalu turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam, lalu Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 gerhana di timur, barat, dan di Jazirah Arab. Saudara-saudara, dan yang terakhir api yang keluar dari Yaman yang mengantar manusia ke mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hari tidak akan berakhir dan tahun belum akan pergi sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku." Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudara, ketahuilah perbedaan antara tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar adalah tanda-tanda kiamat kecil secara umum datang lebih dahulu dari tanda-tanda kiamat besar, sedangkan tanda-tanda kiamat kecil sebagian yang sudah terjadi, saudara-saudara, sebagiannya sedang terjadi dan sebagiannya akan terjadi, sedangkan tanda-tanda kiamat besar belum terjadi. Tanda kiamat kecil bersifat biasa dan tanda kiamat besar bersifat luar biasa. Tanda-tanda kiamat kecil berupa peringatan agar manusia sadar dan bertaubat, sedangkan kiamat besar jika sudah datang maka tertutup pintu taubat. Tanda-tanda
kiamat besar. Jika muncul satu tanda, maka akan diikuti tanda-tanda yang lainnya. Dan yang pertama muncul adalah terbitnya matahari dari barat, saudara-saudara. Nauzubillah min zalik, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.